Nah, makanya gimana sih ini harus pakai kamera gitu tuh. Kan kuliah. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Belum. Oh, belum ya? Materinya belum, Pak. Ya, baru saya timnya. Materinya belum tampil ya. Apa ya? Apakah sudah, Bapak Ibu, tampil? Belum, Belum, masih Pak. layar Zoom kosong. Share screen-nya masih di Zoom. Yang share masih web browser, Pak Nathan. Iya. Nah, sudah. Iya, oke. Bab 3 metode penelitian. Oke, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu semua di sini, apakah menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif? Seperti yang saya sarankan kemarin kan, untuk kelas S2 diharapkan kualitatif supaya penelitiannya itu lebih mendalam, ya. Karena ciri Ya, khas dari penelitian kualitatif itu adalah dia lebih mendalam. Kalau penelitian kuantitatif itu hanya sebatas membuktikan, ya, hipotesis. Itu ya, Bapak Ibu. Ciri dari penelitian kuantitatif adalah hanya membuktikan hipotesis. Hanya membuktikan dugaan sementara. Apakah dia mencari pengaruhnya? Apakah dia mencari hubungannya? Artinya apakah dia mencari pengaruh variabel X terhadap Y? Apakah dia mencari hubungan X dan Y? Dan kemudian nanti dibuktikan lewat penelitian kuantitatif. Maka penelitian kuantitatif nanti menghasilkan angka. Ya, angkanya kemudian dinilai dari rumus range. Dari rumus range itu dia apakah rendah, sedang, menengah, kuat, atau sangat kuat. Gitu ya. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu hanya meneliti sampai di situ untuk membuktikan hipotesis, untuk menguji bab 2 itu sampai di situ. Nah, tetapi kalau bab 3 dia meneliti sampai kedalaman.
Kalau kualitatif, maka disitulah ya pengujiannya terletak kepada peneliti. Ya, pengujiannya itu tergantung kepada peneliti. Kedalamannya itu tergantung kepada peneliti itu. Seberapa dalam peneliti itu mengeksplor sehingga terjadilah deep interview namanya. Kedalaman di dalam mewawancarai ya person-person yang bersangkut paut dengan case-case yang kita sedang studi, ya, studi kasus yang kita sedang teliti. Maka kita akan deep interview, kemudian kita bedah sedalam-dalamnya. Nah, kemudian menghasilkan dia teori yang baru. Jadi penelitian kualitatif pada akhirnya dia menemukan teori yang baru. Penelitian kuantitatif menguji teori yang sudah ada. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu untuk S2 saya sampaikan bahwa kualitatif. Jangan lagi kuantitatif. Oke ya. Oke, ini mungkin dimulai dari Pak Sugita. Kualitatif. Kualitatif, Pak. Ya, makasih Pak. Pak Dimas. Sama Pak, kualitatif. Ya, kualitatif ya. Sama Ibu juga ya, Bu Dinda ya, Pak. Ya Pak, kualitatif. Iya. Iya Pak. Pak Atiar juga kualitatif ya. Sama, Pak. Iya, Pak Taswin juga ya, Pak. Iya, sama Pak, kualitatif. Oke, dan yang lainnya Pak Lukman juga saya sarankan kualitatif ya, Pak. Oke, Pak dosen, siap, Pak. Pak Yoki, bagaimana saran dari dosennya, Pak? Ya, kualitatif. Oke. Pak Tejo, Pak? Ya, kualitatif, Pak. Ya, Pak Cibro? Iya Pak, saya akan ikuti Pak. Oh ya, Pak Cibro, saya bimbing ya, Pak Cibro ya, betul atau? Betul Pak, betul. Ah, iya, kalau bimbingan saya pasti. lagi belakang ini Pak. Mohon maaf. Pak Yasaro, bagaimana Pak? Iya Pak, kualitatif Pak saya. Ya, dosen pembimbing Bapak siapa Pak? Pak Adelianus Warubu. Iya, jadi kualitatif ya Pak, jangan kuantitatif. Karena kuantitatif itu untuk kelas tesis dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Begitu Pak. Kemudian Iya. Pak Riki. Pak Riki, belum ada konfirmasinya. Pak Riki. Ya, Pak Riki, bagaimana Pak? Saya kuantitatif Pak, kualitatif. Iya, kualitatif ya Pak. Iya betul. Oke. Ya, supaya tesis ini bagus, maka dia harus kualitatif. Oke, nah sekarang kita fokus dalam membahas metode penelitian kualitatif. Bapak Ibu, penelitian kuantitatif, kalau kuantitatif itu bermain menggunakan perangkat SPSS. Perangkat SPSS itu berada di laptop, kemudian digunakan dimasukkan angka-angka dari hasil kuesioner. Maka lahirlah dia angka-angka data statistik. Begitu ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan di kantor itu banyak digunakan data-data statistik. Tapi kalau untuk riset ya, apalagi kelas S2, maka penelitian kualitatif itu jauh lebih mengena, jauh dia lebih mantap sehingga hasil penelitian kita nanti itu bagus ya. Nah, oleh sebab itu penelitian kualitatif itu ya, maka kita melakukan pendekatannya dengan apa? Dengan deskriptif naratif. Deskriptif itu artinya mendeskripsikan dengan narasi ya. Narasi ide-ide buah pikiran dari sang peneliti. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian, maka kita akan mengolah datanya. Data yang kita miliki itu bukan data angka, bukan.
Ya, data yang kita miliki adalah data berupa deskripsi, ya, naratif, yang dimana kita harus memang benar-benar olah pikir, olah ide untuk dapat menjelaskan secara baik dari hasil penelitian kita nanti. Nah, dari mana itu kita dapatkan? Dari mana kita dapatkan deskripsi naratif itu? Kan kira-kira begitu ya. Itu kita dapatkan dari wawancara. Ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kan harus ada lokus penelitiannya. Ada lokus penelitiannya supaya ada tempat Bapak Ibu akan mewawancara oknum-oknum penting yang akan Bapak Ibu akan wawancarai. Ya, apakah di gereja, di sekolah, di lembaga, di yayasan, ya kan, ataukah di keluarga-keluarga, berarti bisa anggota keluarga dan lain-lain. Kalau di pemerintahan, ya tentunya bisa kita wawancarai, ya, pemimpin, kepala daerah dan lain-lain. Gitu. Nah, kemudian tentunya kita membutuhkan catatan lapangan. Catatan lapangan ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa, kalau zaman sekarang itu kan bisa divideokan, bisa direkam, ya pakai handphone bisa direkam, bisa banyak. Ya, kalau zaman dulu kita wawancara kita tulis di buku, wah itu sulitnya minta ampun. Maka reporter zaman dulu kalau Bapak Ibu dia bisa menulis dengan kecepatan tinggi dan tulisannya itu semuanya kayak apa, cacing. Tulisan dokter. Tulisan Ya, cacing. steno, Pak. Iya. dengan lambang-lambang tertentu mereka yang bisa membaca dan kemudian nanti mereka akan ketik ulang di kantor. Ya, dulu wartawan begitu, reporter dulu begitu. Tapi kan kita udah canggih, handphone kita saja sudah bisa melakukan wawancara. Ya, kita bisa video, kita bisa rekam suara. Nah, lebih enak, artinya lebih enak. Datanya itu lebih utuh. Ya. Datanya lebih utuh. Kenapa saya bilang data lebih utuh? Kan video langsung ada. Itu video itu kan langsung bisa dijadikan barang bukti, fakta yang valid gitu. Kecuali AI. Kalau AI kan ketahuan itu bukan fakta ya, tapi maya. Kalau AI itu maya itu, ya. Nah, makanya kalau AI tidak boleh dijadikan barang bukti karena itu maya. Oh ya. Jadi enak zaman sekarang Bapak Ibu nanti kalau wawancara bawa handphone saja, tentunya nanti Bapak Ibu harus izin dulu kepada oknum-oknum penting yang Bapak Ibu wawancara, misalnya pendeta, pimpinan gereja, ya kalau di sekolah kepala sekolah, ya guru, pimpinan-pimpinan lembaga, minta izin dulu agar Bapak Ibu boleh rekam atau ambil video, kemudian ambil gambar, ambil foto dan lain sebagainya. Ya itu penting. Ya, kenapa itu penting? Karena nanti hasil wawancara itu, ya jawaban dari orang yang kita wawancara tadi, oknum-oknum penting yang kita wawancara tadi, disadur, ditulis ulang. Nah, ya. Nah, enaknya zaman sekarang kalau kita sudah rekam dia dalam suara, kita bisa langsung pakai aplikasi, langsung dia tertulis langsung di aplikasi Google. Bisa coba Bapak Ibu. Ya, dari suara dia langsung bisa terekam. Ya, langsung dia tertulis apanya, kata-kata, tapi kita harus perhatikan kembali
kata demi kata, kalimat demi kalimat, jangan sampai berantakan. Ya, tetapi pada intinya kita sekarang jauh lebih enak karena kita bisa langsung rekam dan kemudian itu langsung bisa tertulis secara otomatis. Itu enaknya zaman sekarang. Nah, itu harus ditulis, Bapak Ibu. Tetap itu harus ditulis jawaban-jawaban penting dari orang-orang yang kita wawancari. Jangan mengarang, ya, tidak boleh mengarang. Mengarang hasil wawancara itu nggak boleh. Harus hasil itulah yang kita sadur di dalam tulisannya. Ya. Nah, jadi penelitian kualitatif itu mendapatkan pemahaman terhadap fenomena yang ada. Ya, terhadap case yang ada. Jadi fokuslah kepada case yang sedang kita teliti. Misalnya kita sedang meneliti tentang apa ya? Kemarin contohnya tentang kemarin baru santer misalnya ya. Ya, antara guru dan siswa berkelahi di sekolah. Saya lupa di Jambi atau di mana ya? Lupa saya itu. Di daerah Jambi atau di mana? Jambi ya, Pak. Nah, misalnya begitu kan? Itu ada case, ada fenomena, kemudian kita kan wawancarai ya gurunya, kita wawancari kepala sekolahnya, kita wawancari juga siswanya yang berkaitan langsung. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan secara komprehensif menyeluruh. Jadi tugas kita ini mirip intel juga sebenarnya, Pak. Ya, mirip intel reserse kalau menanyai apa ya pelaku gitu kan. Ya, kita tanya sampai sedalam-dalamnya, sebongkar, sedetail-detailnya. Nah, itu deep interview namanya. Ya. Ya, kalau ada intel ini reserse, wah mereka itu punya trik khusus kalau untuk apa mewawancarai pelaku itu, ya. Dan kalaupun kurang berhasil biasanya pasti berhasil mereka buat. kalau reserse itu pasti berhasil gitu ya. Ya, kalau tidak mereka pasti lakukan sesuatu dan pasti berhasil gitu kira-kira ya. Termasuk pemaksaan ya Pak ya. Iya. Apalagi zaman dulu Pak. Itu kalau sudah masuk aja di dalam kantor polisi sudah dapat dipastikan. Ya, itu mengerikan ya, sangat-sangat mengerikan dan menakutkan kira-kira begitu. Nah, tetapi yang kita mau adalah sedetail-detailnya kita dapatkan informasi itu. Dan mereka itu semua kita sebut sebagai informan. Ya, kita sebut sebagai informan. Nah, ini contoh. Contoh ini ya. Nah, kita berarti kita ini ya, peran pendeta dalam meningkatkan kesetiaan beribadah. Ya kan? Berarti pendetanya kita pasti wawancarai. Ya, kemudian anggota jemaatnya juga ada perwakilan, juga majelisnya juga kita ambil untuk namanya sebagai informan namanya. Jadi orang-orang yang kita wawancarai itu kita sebut sebagai informan, gitu ya. Nah, bagian B, Bapak Ibu, ya. Gambarkanlah secara umum lokasi penelitiannya, lokusnya. Di mana gitu, Bapak Ibu ya. Misalnya di gereja Toraja. Nah, gitu. Atau bisa Bapak Ibu, ini kan udah ada template. Ya, Bapak Ibu, template ini nanti bisa saya kasih. Ini kan sudah ada template, ini udah ada guidance ya. Jadi saya meneliti di gereja GBI. Ya tinggal taruh kan. Ya. Kemudian lokasinya di mana? Nah, ini Bapak Ibu tinggal ganti. Ya. Tinggal ganti sesuai dengan lokasi tempat penelitian.
Ya, ini kan otomatis ganti semua ini. Gerejanya di mana, desa apa, kecamatan mana, dan kemudian dalam lingkup klasis mana. Ya, ini kan kalau gereja Protestan kan disebut ada wilayah, ada klasis, ada resort gitu loh. Ya, kalau gereja GBI ada juga kok perwil namanya. Ya, perwil Jakarta Barat kah? Ya, di sini ada siapa? Saudara Ferdin belum masuk kah dia? Oh, belum masuk ya. Nah, ya contohnya Saudara Ferdin berarti Perwil Palembang kira-kira begitu ya, GBI. Ya, contohnya kemarin Pak Cibro saya sarankan untuk meneliti di gereja dosen kita Pak Bangun. Ya, berarti GKB BPD Kepulauan Nias, gitu Kak Pak. Nah, di wilayah itu wilayahnya gitu. Ini Bapak kan tinggal ganti. Udah ada template ini sengaja saya buat ini supaya Bapak Ibu iya ya, tinggal ganti template udah enak ya. Gitu. Ya. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada ditanyakan silakan. Nah, sekarang waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitiannya mulai kapan? Ya, berarti Bapak Ibu kan sudah mulai kemarin itu. Ya, apakah dimulai dari Desember kan sudah ya? Atau jauh sebelumnya? Apakah Januari dimulai? Ya. Nah, sudah dimulai tahun lalu sudah dimulai itu Bapak Ibu. Ya. Apa alasannya dipilih penelitian itu? Di sini kan memberikan informasi yang relevan. Tentang apa? Tentang apa misalnya yang relevan tentang apa? Oh, tentang misalnya tentang perintisan gereja pedesaan. Nah, contoh. Ya. Misalnya kalau misalnya di daerah pelosok. Kalau di daerah pelosok berarti Bapak Ibu bisa buat itu menjadi apa ya? Percontohan di pedesaan. Kalau Bapak Ibu melakukan penelitian yang gereja di perkotaan, ya Bapak Ibu buat jadi di perkotaan. Kira-kira begitu. Nah, ini dia jenis datanya. Jenis datanya apa? Narasumbernya. Ya, narasumber langsung. Berarti tidak boleh ya orang kedua, orang ketiga dan lain. Tetapi itu adalah merupakan informan langsung. Narasumber yang langsung yang akan kita wawancarai, yang akan kita observasi. Berarti kita dapatkan data primer. Ya, data primernya itu langsung ya, kepada dari orang yang pelaksana di lapangan langsung, ya, gitu. Misalnya case antara guru dan anak itu, berarti kita langsung ke lapangan, ya, langsung kita ke lapangan dan langsung ketahuan. Jadi jangan sampai kita ambil informasi dari orang lain gitu loh. Nah, Bapak Ibu kalau data yang kita ambil dari orang lain berarti kita tidak pernah menjumpai data primer. Ya, kalau kita tidak pernah menjumpai data primer ini pasti sangat disayangkan. Nanti waktu dalam pengujian kita akan dipermasalahkan itu. Pokoknya Bapak nggak pegang. Bisa jadi kita ditolak bahkan kalau kita tidak dapat data primer langsung. Ya, jadi diharapkan memang di mana kita penelitian, wawancara langsung kepada tokoh yang penting yang harus kita teliti, tidak boleh orang-orang secondnya atau wakilnya, Bapak Ibu ya, wakilnya pun tidak boleh. Misalnya gembala, yang harusnya kita wawancari ya gembalanya, jangan wakilnya. Itu data primer, data asli yang kita terima dari narasumber langsung ya. Dan itu kita rekam ya, kita rekam. Kemudian data sekunder Bapak Ibu itu bisa kita terima dari buku-buku dokumen. Ya.
Misalnya kan di gereja kan ada, walaupun itu dari pemimpin, kan kadang-kadang sudah dibukukan, sudah diketik, dan kemudian sudah disebarkan mungkin di jemaat kah gitu kira-kira ya, udah ada dokumen resminya. Nah, ini boleh dijadikan data sekunder kita. Ya, jadi jangan lupa ambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tesis kita. Begitu. Ya, kalau misalnya tesis kita berkaitan dengan apa? Keuangan persepuluhan, contoh ya, contoh aja. Persepuluhan gereja. Nah, berarti kita harus minta buku keuangannya. Nah, bukan kita minta kita ambil, enggak. Kita minta izin, kita fotokopi, atau kita foto pakai handphone, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini penting, jangan sampai kita tidak punya data dokumen itu. Misalnya tadi saya ambil case-nya adalah tentang persepuluhan atau tentang keuangan gereja, ini contoh aja. Ya, jadi kita fotokan dia. Ini lewat siapa ini? Kan lewat gembala dulu, gembala kasih ACC, kemudian gembala perintahkan bendahara gereja. Kemudian peneliti baru boleh fotokopi atau difotokan dengan syarat biasanya kan. Biasanya gereja kasih syarat, Pak tolong jangan disebarluaskan. Kan kira-kira begitu, karena itu adalah data internal gereja. Gitu. Kalau misalnya dia, contohnya judul Bapak Ibu adalah tentang doktrin atau pengajaran, boleh. Doktrin atau pengajaran. Selain wawancara tadi gembalanya, juga minta buku pengajarannya. Jangan-jangan ada buku pengajaran yang sudah dibukukan. Itu data sekunder. Nah, kemudian teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka. Untuk apa studi pustaka? Ya, ini untuk mengidentifikasi atau kajian literaturnya, gitu loh. Contoh, Bapak Ibu tulis judul tentang persepuluhan tadi, contoh ya, persepuluhan. Bapak Ibu sudah wawancarai gembala, kemudian sudah foto buku kas gereja, maka kita harus kumpulkan literatur yang berkaitan dengan keuangan gereja. Buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan keuangan yang dibahas oleh para hamba-hamba Tuhan, ya, buku-buku literatur. Gitu kira-kira. Kalau misalnya tentang penggembalaan, ya sudah banyak buku tentang penggembalaan. Ya. Jadi itu literatur review namanya. Jadi harus punya ya kajian literatur yang relevan nantinya untuk melakukan review terhadap apa yang sudah kita kumpulkan tadi, data tadi. Kemudian observasi, ya, kumpulkanlah data itu. Dilakukan mengamati langsung situasi di lapangan, gitu ya. Situasi fenomena di lapangan itu Bapak Ibu coba amati dia. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu bahas tentang ibadah, hadirlah di dalam ibadah itu. Coba lihat langsung. Kan gitu ya. Kalau misalnya tentang persepuluhan, ya hadir juga waktu ibadah. Bagaimana proses pemberian persepuluhan di gereja? Itu hadir aja langsung amati langsung. Begitu. Ya, itu namanya dia observasi langsung. Jadi lebih mantap dia penelitian kita. Oke. Nah, ini kemudian wawancara. Tadi di atas sudah saya jelaskan ya. Wawancara ini sangat-sangat penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus membuat list. Ya, list daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik tesis yang kita tulis
yang akan kita bawa saat kita melakukan wawancara gitu. Ya. Tentunya kan sudah terstruktur dia wawancara kita. Misalnya kalau tentang ibadah virtual, contoh ya, contoh saja. Tentunya kita harus tanyakan mulai dari dasar dulu. Ya, kita tanyakan dasar ibadah virtualnya apa. Ya, mungkin gembala akan bilang, oh, dari pemerintah. Yang kedua, apalagi dasarnya? Dari pusat sinode. Ya, ada surat edaran dari pusat sinode karena COVID, kan gitu. Contoh di Jakarta. Di Jakarta ini seminggu ini dilakukan PJJ. Ya, saya nggak tahu kalau daerah di Tangerang ya. Di Jakarta PJJ itu surat edaran dari Dinas Pendidikan karena kemarin itu hujannya ekstrim sekali ya. Banjir di mana-mana. Ada dasarnya Bapak Ibu. Ya, ada dasarnya, surat edarannya itu dasar menjadi dasarnya. Nah, itu kita tanyakan dulu. Jadi seni membuat list pertanyaan itu ada. Dimulai dulu apa dasarnya sehingga program ini dilaksanakan. Itu dulu ditanyakan. Ya kan? Nah, boleh dilakukan deep interview. Dari satu pertanyaan itu lakukan aja deep interview. Misalnya, apakah Bapak setuju ibadah Zoom? Ya kan? Mungkin pendeta bilang sebenarnya saya nggak setuju. Nah, kita dapatkan itu dari gembala, sebenarnya nggak setuju, gitu. Tetapi ya karena anjuran pemerintah, kan gitu. Nah ini kan kita dapatkan satu poin. Atau yang kedua, ada misalnya tetap gereja gembala yang tetap lakukan ibadah tatap muka, walaupun pemerintah sudah lakukan surat edaran, tetap mereka lakukan ibadah onsite. Nah, kita tanyakan dasarnya. Kenapa, Pak? Kan gitu. Nah, lakukan di interview. Ya, misalnya gembalanya bilang, kayaknya ibadah yang paling tepat itu adalah ibadah onsite gitu. Nah, eksplorasi lagi. Eksplorasi lagi kan. Bagaimana dengan COVID, Pak? Tanyakan terus. Jadi disitulah seni Bapak Ibu mengorek ya. Itu kayak reporter kayak wawancara. Ya, silakan sedalam-dalamnya kumpulkan. Gitu. Oke. Dokumentasi ini tadi sudah saya jelaskan ya, bisa buku, majalah, foto, video dan sebagainya. Juga harus ada dilampirkan. Karena nanti ini Bapak Ibu lampirkan di paling belakang tesis itu foto-foto harus ada. Jangan lupa foto Bapak Ibu bersama informan-informan. Jadi minta izin, Pak, maaf, bisakah saya berfoto dengan Pak Gembala, Pak Pendeta? Kan gitu, itu penting. Jadi jangan hanya ada narasi-narasi tapi nggak ada barang bukti bahwa Bapak Ibu foto bersama pendetanya gitu. Nanti diuji tesisnya, loh, mana Pak Bapak sudah datang ke TKP? Ya kan? Oh nggak ada, loh nggak ada Bapak pernah ke TKP. Bapak nggak pernah bertemu pendetanya bahkan. Kan aneh juga gitu. Iya kan? Dia diharapkan dia sudah adalah ke sana, ke tempat itu kan gitu. Nah, informan ini Bapak Ibu ya. Daftarkanlah informannya. Daftarkan informannya. Misalnya dia pendetanya, ya kan? Siapa nama pendetanya? Kemudian dia sebagai, misalnya di sini boleh Bapak Ibu, misalnya majelis ya, boleh. Tampilkan dia sebagai majelis, apakah penatua. Tampilkan, tuliskan siapa namanya. Tentunya ini sudah mulai proses izin. Sudah melewati proses izin. Artinya gembala tersebut memang mau atau majelis tersebut mau ditampilkan namanya, ditulis kan gitu. Nah, daftarkan. Ya kira-kira ada beberapa orang mewakili jemaat. Nah, ini kalau kita ambil misalnya majelis penatua ini penting ya, bisa ditaruhkan. Ya.
Nah, ini paling penting, teknik analisis data, ya. Berarti teknik analisis data adalah kita analisis, ya, data yang dari wawancara tadi. Kita lakukan analisis dari data yang kita wawancara tadi. Ya. Langkahnya apa? Ini dia. Yang pertama, mereduksi data. Mereduksi data itu artinya apa? Merangkumkan. Ya, rangkumlah dia. Misalnya dari gembala. Ya, dari gembala tadi kan tentunya kan banyak pertanyaan kan? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu pilihlah menjadi hal-hal yang pokok. Misalnya tentang tadi yang seperti saya bilang. Apa dasarnya? Ya, berarti pokoknya adalah dasar dari ibadah Zoom contoh. Atau dasar dari persepuluhannya apa? Selain dari data Alkitab, apakah juga ada dari pusat, ya, dari sinode? Kan itu ada dari sinode juga kan mewajibkan di dalam ADRT kan, anggaran dasar. Nah, Bapak Ibu, kumpulkan data-data itu. Ya, berarti kalau tadi ada 8 misalnya kan informan kita, ya, ini kan, nah, ya misalnya nih ada 8 atau berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 10. Berarti kita buat hasil wawancara dari pendeta, kan gitu. Ya. Tadi hasil wawancara dari pendeta misalnya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya apa? Tentang dasar tadi, dasar persepuluhan apa? Kalau misalnya tentang ibadah virtual, dasar ibadah virtual apa? Yang kedua, ya kan? Bagaimana tentang disiplin ibadah virtual? Kan bisa. Ya kan? Kan itu muncul Bapak Ibu. Dalam konsep Bapak Ibu semuanya harus ada itu. Bagaimana disiplinnya? Kemudian bagaimana kekusukannya? Ya, beda ya disiplin dengan kekhususan. Kekusukan atau kefokusan. Kusuk atau fokus. Bisa ditanyakan, itu udah dapat 3 poin. Kemudian tanyakan lagi tentang misalnya apa? Tadi udah kedisiplinan, kekhususan, fokusan ya, sudah ya. Tentang ibadah keefektifannya. Ya kan? Terus bisa ditanyakan juga tentang penggunaan media perangkat. Ya. Apakah opa oma bisa menggunakannya? Kan gitu. Ya kan? Nah, itu bisa ditanyakan. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan topik wawancara. Begitu. Nah, kemudian nantilah baru lakukan, nah ini tadi dirangkum dia. Ya, dirangkum. Ya. Agar mudah dipahami. Ya. Dirangkum ini bisa buat jadi tabel dia di kotak gitu kira-kira ya. Misalnya pendeta ini tadi kan supaya enak kan gitu ya. Supaya dia tidak berserakan. Misalnya pendeta hasil di sebelahnya ini hasil wawancaranya kan di kanan bisa ditambahkan ya Pak. Di kanan ini tabel ini bisa ditambahkan. Hasil wawancara dari pendeta 1. Gitu dulu. Gitu. Nanti berikutnya hasil wawancara dari majelis atau penatua. Hasil wawancara dari hamba Tuhan, hasil wawancara dari jemaat dan lain-lain. Nah, jadi dia kan terstruktur bagus jadinya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dibuatlah dia ya penyajian dalam bentuk uraian singkat ya. Diuraikanlah dengan secara singkat, kemudian
dan semakin jelas data yang sudah didapatkan ya dalam tabel. Nah, ini udah tadi. Oke, kemudian yang ketiga penarikan kesimpulan. Ya, dalam talab air peneliti menggabungkan hasil temuan dan hasil analisis. Ya. Jadi kita sudah melakukan analisis kita. Dan kemudian kita ambil kesimpulannya. Oh, ternyata. Gitu kan kira-kira begitu kan? Dari hasil penarikan kesimpulan, jemaat pada umumnya menyukai ibadah onsite. Ya, ini contoh. Jemaat menyukai ibadah onsite, tetapi karena COVID yang merebak, maka jemaat pun mau tidak mau beribadah dengan virtual, kan gitu. Dan setelah diteliti secara langsung, banyak jemaat yang mengeluh. Ya, mengeluh kenapa? Tidak dapat fokus sewaktu ibadah online. Nah, ya begitu-gitu Bapak Ibu. Ya, tarikan kesimpulannya Bapak Ibu buatkan di sana. Nah, baru pengujian keabsahan data. Ya, pengujian keabsahan data memastikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian mengacu membuktikan sejauh mana penelitian mencerminkan kejadian yang sebenarnya dan apakah informasi akurat, dan salah satu pendekatan digunakan menguji keabsahan adalah triangulasi. Apa itu? Ya, triangulasi adalah melibatkan penggunaan beberapa metode sumber data untuk memverifikasi. Ya. Dengan menggunakan apa? Sumber data yang berbeda, misalnya seperti wawancara, observasi, untuk menguji kebenaran informasi ya, yang diperoleh. Dengan menggunakan multiple sumber, penelitian dapat memastikan konsistensi dan validitas data. Jadi kalau kita sudah lakukan tadi penarikan kesimpulan, kita bisa lakukan lagi ya triangulasi dengan wawancara. Ya, dengan wawancara supaya apa? Supaya untuk menguji kebenaran dari hasil kesimpulan yang sudah kita buat. Ya. Jangan sampai nanti kita simpulkan tetapi ternyata jemaat merasa kesimpulan dari kita ternyata itu tidak tepat gitu loh. Ya, jadi bisa dikatakan ya konfirmasi ulang. Dikonfirmasi ulang sampai benar-benar inilah yang penarikan kesimpulan itu benar-benar hasil yang valid ya, kebenarannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal buatlah di sini ya jadwal penelitian. Nanti ini saya kasih Bapak Ibu. Nanti ini saya kasih contoh ini, ya ini. Nah, jadi walaupun ini skripsi sama-sama Bapak Ibu ya, jangan pikir wah ini kan skripsi, sama konsep dasarnya sama. Ya, tinggal nanti diganti tesis gitu sama. Ya, proposal, bimbingannya kapan, ujiannya, observasi penelitiannya sama saja. Semua metodenya sama. Oke. Oke, sampai di sini dulu bab 3 kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mari Bapak Ibu, silakan. Ya, izin Pak dari Sumantono. Mari Pak Cibro, ya silakan. Ya, terima kasih buat pemaparannya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, ada nggak standar minimalnya Pak untuk informan ini? Misalkan dia untuk ininya berapa orang sebenarnya standar minimalnya supaya lebih akurat dia. Demikian kemudian kalau kita menggunakan via virtual misalkan
untuk mengumpulkannya, apakah dimungkinkan dan bagaimana bentuk dokumentasinya. Demikian Pak, terima kasih. Ya, yang pertama untuk informan itu ya paling penting kan adalah unsur-unsur yang ada di dalam sudah dapat dipenuhi, kira-kira begitu. Unsur-unsurnya adalah yang pasti ya gembala, dan itu gembala yang tentunya kalau beberapa gereja yang besar ada kan senior gembala yang senior itu harus kita dapatkan wawancaranya. Ya, kalaupun ada wakilnya kita tidak perlu, nggak apa-apa Pak. Begitu. Wakilnya kita nggak perlu gitu. Tetapi gembala senior itu harus dapat. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan topik kita. Topik kita misalnya tentang apa ya? Pembangunan gereja. Kalau kita misalnya tentang pembangunan atau misalnya tentang pemuda, berarti harus ada koordinator pemuda, leader dari pemuda, masukkan di dalam data informan. Jadi memang ini data informan ini terlalu umum, tetapi ini tergantung dari judul tesis Bapak Ibu gitu loh. Nah, ini contoh saja misalnya Pak Sugita kemarin tentang apa Pak judulnya Pak? Masih mute Pak. Maaf. Jadi data utama penelitiannya dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Berarti tentang usia emas, lanjut usia gitu Pak ya? Lanjut usia Pak. Lanjut usia. Oke, berarti Pak Sugita kan coba dicek ya, apakah koordinator khusus ada yang khusus yang menangani pelayanan lanjut usia, kan gitu. Ya. Kalau di beberapa gereja tertentu kan ada koordinatornya. Ya, ada koordinatornya khusus yang menangani itu. Nah, itu berarti tentunya pemimpin untuk yang lanjut usia itu kita harus ambil. Ya. Untuk wawancaranya. Masuk daftar list gitu, Pak. Begitu kira-kira. Oke ya. Nah, yang kedua tadi Pak Cipro bertanya bagaimana kalau kita sistem Zoom. Ya, sistem Zoom yang penting yang pertama, yang penting gembalanya mau ya. Kalau gembalanya mau dan kemudian tentunya majelisnya kan kita akan perlu majelisnya juga kita Zoom juga kan. Dan direkam gitu Pak. Kayak begini, kayak belajar ini, kayak kita wawancara ini. Dan kalau boleh jangan sekaligus. Ya berarti kalau Zoom ya memang harus, kan nggak mungkin kita wawancara langsung gembala, ya majelisnya, jemaatnya dalam satu ruang begini, kan nggak mungkin. Ya berarti kita pisah-pisahkan lah dia. Harinya kapan gembala, kapan penatuannya dan lain-lain gitu. Dan kalau gereja tersebut setuju bahwa penelitian ini melalui Zoom, saya rasa sih boleh saja, ya. Tetapi memang alangkah baiknya memang onsite, begitu ya. Alangkah baiknya memang onsite. Tetapi Zoom juga kan sebenarnya sudah dapat data. Ya, menurut hemat saya Zoom sudah dapatkan data kok, sama, sebenarnya sama ya. Ya, yang penting bagaimana tergantung kita mewawancarai begitu. Kira-kira begitu. Itu Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, mohon maaf Pak dari saya Atiar. Ya, mari Saudara Atiar. Jadi pusat atau lokasi yang akan kita teliti berarti ini bukan gereja di mana kita ada. Demikian Pak ya. Karena mengapa saya bertanya demikian? Karena di dalam judul saya itu pusatnya itu di sini gitu, di tempat saya ada di pelayanan di Desa Mulawarman begitu.
Nah, kalau dengar penjelasan tadi, kita kan harus menghubungi beberapa narasumber gitu kan. Ya. Seperti pendeta, majelis, dan lain sebagainya. Nah, kan nggak mungkin saya mewawancarai diri saya sendiri gitu. Berarti ini di luar, Pak ya? Iya, betul. Terima kasih. Karena peneliti tidak diizinkan meneliti dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Itu dapat dipastikan cacat dalam sebuah Baik semua. penelitian. Begitu. Ya, baik. Selanjutnya berarti judul saya mengalami perombakan, Pak. Perombakan. Karena lokasinya di sini. Lokusnya. Ya. Boleh. Berarti Lokusnya perombakannya diganti. itu ada di lokus saja, Pak ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, lokusnya boleh diganti. Mari Bapak Ibu yang lain silakan ditanyakan tentang bab 3 ini. Saya ada pertanyaan, Pak Dokter, izin. Mari Pak, mari. Untuk data primer tadi Pak ya, Iya. kan diperlukan untuk wawancara personil atau orang dengan kedudukan tertentu Pak. Betul. Nah, apakah ini perlu disertai dengan bukti SK atau mungkin pentahbisan gitu Pak, supaya memperkuat, atau kita nggak perlu itu? Demikian sih Pak sebenarnya. Oh iya. Tentunya kalau diminta SK-nya, beliau pastinya bisa jadi agak sanksi memberikannya gitu ya. Karena itu kan bagian dari pribadi yang biasanya tidak diekspos. Ya, yang pasti Pak, sekiranya di dalam, kalau berkaitan dengan apakah gembala ini adalah benar gembala, membuktikannya gitu. Kan itu bisa, jangan sampai nanti dia bukan gembala yang kita ini. Itu bisa dibuktikan dengan data sekunder Pak. Oke. Jadi misalnya di gereja itu kan ada misalnya warta jemaat. Atau kalaupun sekarang itu tidak ada warta jemaat, ada namanya website, ada juga portal-portal, ya kan? Dan itu kan menjelaskan siapa gembala gitu loh. Itu bisa diambil juga Pak. Data dari page, dari halaman Instagram juga sekarang sudah resmi Pak. Ya, jadi itu sudah boleh membantu. Itu data sekunder. Yang penting dia adalah platform-platform milik gereja tersebut. Ya, gitu kan. Misalnya kita nih STT Hamib, kita punya platform. Kita punya platform, website kita ada, dan kemudian di Dikti ada lengkap. Nah, di situ kan langsung. Jadi Bapak Ibu kalau buka gitu ya, STT Hagiasmos Mission Jakarta, kan langsung nongol, muka saya langsung nongol, itu nggak bisa lagi nggak terpisahkan lagi gitu. Jadi sekalipun kan saya kan nggak mungkin kasih Bapak Ibu SK saya, pengangkatan saya sebagai leader nggak saya kasih, tapi platform itu semua menjelaskan semua, gitu, ya. Nah itu bisa mendukungnya Pak. Kira-kira begitu Pak Dimas. Terima kasih Pak Dokter. Iya. Malam Pak Nathan, boleh Mari tanya Pak? Pak Dolok Saribu, silakan Pak. Kalau jumlah respondennya dibatasi nggak Pak? Minimum berapa atau maksimum berapa? Mungkin terkait dengan keakuratan data gitu Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Mengingat ini adalah wawancara, Bapak Ibu, nah ini untung Pak Dolok Saribu bertanya. Karena ini wawancara informan, jadi Bapak Ibu batasi informannya.
Karena pekerjaan mewawancara itu dan kemudian nanti menulis ulang nanti hasil wawancara, wah itu banyak sekali. Ya, Iya. jadi misalnya nanti bisa, ini contoh 10 aja pun udah bagus Pak. Nah ini batasin aja 10, ini 10 Pak. Jadi pendetanya, ada majelisnya bisa ambil Pak, majelis bisa 2-3 orang. Kemudian bisa koordinator, misalnya kalau tentang sekolah minggu, tentang pemuda, ya ada kan dia koordinator pemuda, koordinator sekolah minggu, atau sintua pemuda, sintua ya kan gitu kan. Kalau di HKBP dulu kita ini sintua ina gitu kan, parhaladonya kira-kira begitu. Nah kalau kita contoh ambil, jadi 10 ini saja pun nanti kalau kita wawancara 10 ini cukup banyak banget nanti. Jadi ini kemudian nanti juga yang kita analisis cukup mantap ini gitu loh. Ya. Jadi 10 aja Pak batasin sudah cukup signifikan bagus. Kira-kira begitu Pak. Jadi diharap ya, terima kasih. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu wawancara, dituliskanlah dia tadi kan, saya udah jelaskan di sini tadi, dituliskanlah tadi semua ini, nah ini dia. Nah, reduksi datanya dituliskanlah dengan struktur ya sesuai dengan pokok-pokok pembicaraan tadi saya udah jelaskan. Ya. Maka satu pendeta aja ini tulisnya kita sadur ulang tadi hasil wawancara tadi. Semakin dalam wawancara itu semakin banyak ini nanti lembarannya. Tulisannya semakin banyak ini. Baru pendeta ini ya Pak. Baru pendetanya ini sudah banyak. Kemudian majelisnya banyak. Jadi memang ini membuat tulisan Bapak Ibu kan narasinya udah ada gitu loh. Kan jangan sampai orang pikir dari mana? Dari mana ya kok aku bingung nih mana? Enggak, ini udah ada ini. Ya, hasil wawancara itulah dituliskan begitu banyak, itu bisa sampai puluhan lembar itu nanti. Sudah direduksi datanya nanti, ya kemudian nanti dianalisis lagi nanti, wah rame sudah banyak itu. Dan kemudian disimpulkan lagi banyak sekali. Jadi 10 aja Pak sudah mantap saya rasa, sudah mantap. Iya, mari Bapak Ibu yang lain silakan. Saya Pak Nathan. Mari Pak. Ya, jadi untuk penelitian lapangan wawancara ini harus untuk setiap tesis ya Pak ya? Wajib Pak. Wajib, karena sebelumnya sih saya tidak membayangkan bahwa ini wajib atau harus. Seperti tadi saya sampaikan di awal, metode penelitian saya kan kualitatif sudah pasti. Nah judulnya saya baca agak pelan supaya Bapak bisa ngikuti lebih cermat. Seperti yang Bapak sudah ACC dari revisi awal penentuan judul yang lebih ke arah tesis, maju selangkah dari skripsi Pak. Ya. Judul tesis saya relevansi pelayanan masa lanjut usia dalam terang firman Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16 bagi pembinaan jemaat Kristiani usia 50 tahun ke atas. Iya. Nah, dokumen lengkap judul ini pun masih ada di WA Bapak pasti ya. Nah, berkaitan dengan bab yang baru saja kita selesaikan malam hari ini dan wawancara serta konfirmasi pembuktian tema yang ada di lapangan ini merupakan keharusan, berarti saya juga harus menentukan gereja tertentu sebagai konfrontasi, anggap saja untuk
relevansi pelayanan masa usia lanjut ini secara bibliografis dengan fakta yang ada di lapangan. Begitu ya Pak ya? Ya, ya Pak. Oke. Terima kasih. Ya, dan mohon diperhatikan Pak bahwa memang gereja tersebut melaksanakan pelayanan jemaat yang usia lanjut. Kalau soal sudah melaksanakan atau belum, dari yang saya lihat dan saya amati memang ada gereja yang sudah melakukannya dengan baik walaupun hanya terbatas, seperti kajian referensi yang sudah saya mulai untuk bab 2, tetapi ada juga sejumlah gereja termasuk gereja kami sendiri GSJK di Palembang atau di Bandar Lampung itu belum melakukan pelayanan untuk usia lanjut ini dengan baik, Pak. Fakta di lapangan memang begitu. Ya, oke. Nanti temuan-temuan itu Pak akan dilaporkan Pak ya, dinarasikan Pak. Iya. Ya, maka itu berarti harapan hasil saya wawancara. dari awal. Ya, maka harapan saya dari awal justru apa yang saya bicarakan ini menjadi anggap saja secerca harapan inilah masa usia lanjut tak bisa diabaikan sama sekali untuk jemaat usia 50 tahun ke atas harus mendapatkan perhatian sangat serius sehingga seperti yang sudah saya periksa di kajian bibliografi itu mereka tidak boleh hanya menjadi sasaran pembinaan, tapi justru harus menjadi pelaku-pelaku pengembangan gereja, sehingga hidupnya, seperti yang memotivasi saya juga secara pribadi, saya semangat menghadapi usia lanjut saya, sukacita baik secara jasmani maupun terlebih-lebih dari terang firman. Begitu pula nanti untuk jemaat-jemaat yang usia serupa dengan saya. Begitu, Pak. Iya, Pak. Jadi tentunya nanti Bapak narasikan itu, Pak. Narasikan temuan-temuan itu, dan itu nanti yang akan Bapak analisa. Ya, menjadi temuan. Menjadi temuan-temuan dia dan kesimpulan. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan tentang bab 3 ya, silakan. Oke, kalau sudah aman? Sudah. Oke, sudah aman ya. Puji Tuhan. Silakan kalau sudah aman Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Tinggal dieksekusi dong ya. Tinggal dilakukan ya supaya nanti ada dapat dan kemudian tinggal dilakukan di wawancara. Bapak Ibu lakukan wawancara, kemudian narasikan, kemudian lakukan reviewnya, pembahasannya seperti yang saya bilang tadi. Udah enak nanti ya. Sudah tinggal go ahead, tinggal bab 5-nya gitu kira-kira. Udah enak ya. Jadi ini bab 3 ini adalah bab 3 ini tinggal Bapak Ibu nanti kondisikan dengan lapangan. Ya, tinggal digantikan aja nanti alamatnya tadi tempat penelitian ini tinggal digantikan aja gitu loh. Ya kan? Dan nanti tinggal hasilnya tadilah di bab 4. Begitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau sudah oke, tinggal go ya. Melaksanakan. Jadi laksanakan wawancaranya. Gitu ya. Iya, Pak. Lakukan wawancaranya. Pak, sekalian nanya dikit lagi, Pak. Ya, Pak. Berarti Mari, Pak. dalam hal ini kita nggak boleh satu gereja aja fokusnya, Pak ya. Penelitiannya di
lokasinya hanya satu aja Pak ya? Boleh Bapak mengambil sampel 2 gereja, boleh Pak? Boleh Pak ya? Boleh. Boleh ya? Oh Iya, iya boleh. maksudnya sebagai pembanding aja gitu Pak ya? Boleh Pak. Iya, Tetapi makasih Pak. ya, tapi mohon nanti Pak, Bapak ada penjelasan kalau dia misalnya Iya. satu aras. Misalnya satu Iya. aras, misalnya sama-sama HKBP atau Oh iya. ada satu HKBP, ada satu misalnya GBI. Nah, itu Bapak jelasin. Iya. Iya. Termasuk Iya, iya, dan informan tadi berarti informan dari GBI. Informan Iya. dari HKBP. Jadi nanti kan supaya dia tidak campur baur, kira-kira begitu, Pak. Iya. Iya, gitu, Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, Pak, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, mari Pak Ketua Kelas. Kalau sudah aman berarti tinggal dilakukan wawancara. Ya, amin. Pak Nathan, tadi sebelum Bapak masuk, kami sempat ngobrol dengan Pak Apri. Mungkin ini mencocokkan jadwal secara keseluruhan semester ini, semester penutup. Kira-kira supaya teman-teman juga mengatur waktu untuk menyelesaikan tesis ini. Betul. Tadi bersama Pak Apri kira-kira ancang-ancang waktu penyelesaian tesisnya sampai bulan April, Pak. Bulan April sudah selesai, mungkin mundur sedikit bulan Mei, lalu bulan Juninya itu ada 2 poin yang berdekatan, ujian tesis dan wisuda. Nah, apakah Pak Nathan bisa memberikan gambaran yang mendekati faktanya nanti pelaksanaannya seperti apa, karena Bapak kan sekaligus rektornya, sehingga kami kayak Pak Atiar tadi jauh-jauh harus menyiapkan jadwal cuti, sehingga harus seisi rumah, istri dan 2 anak kecilnya ke Jakarta, ujian tesis dan wisuda begitu. Ya. Silakan Pak Nathan berikan gambaran. Terima kasih. Berarti nanti Saudara Apri atau Saudara Polin lah. Mana Saudara Polin, mana ada? Iya. Tolong disesuaikan jadwalnya dengan yang sudah diedarkan juga Saudara Pika. Ya. Kan sudah dibuat sidang skripsi itu kan tanggal berapa Kak Pika? Tolong informasinya. Tanggal 26, Pak. Ya. Sidang skripsi itu pagi sampai siang. Tanggal 26. Nah, kemudian nanti selesai itu lanjutlah sidang tesis. Bapak Ibu sidang tesis. Tanggal 26. Berarti sidangnya masih ngejum. Ya. Sidang tesis masih ngejum itu siang. Ya, jadi kan kita biasanya kan makan siang ya, Kak Polin, kalau selesai sidang skripsi. Benar, Pak. Istri istirahat dulu, makan siang. Kira-kira diaturlah kira-kira jam 2, ya kan? Ya, jam 2 start untuk sidang tesis. Begitu. Itu tanggal 26 Juni atau Mei, Pak ya? Mei, Pak. Sudah ada tanggalnya sama staf kita. Oh, 26 hanya Mei. Belum dibagikan di grup ya, Pak ya? Tanggal 26 Mei hari Selasa itu. Oh. 26 Mei hari Selasa. Coba dicek dulu. Apa? Iya, ini saya buka kalendernya. Sebentar. April. Iya, ini Mei. 26 hari Selasa. Benar Pak, 26 Juni, Mei hari Selasa. Loh, Pika, kok hari Selasa? Kalau Juni hari Jumat. Biasanya hari Sabtu sih. Iya, tunggu Kak Pika kayaknya harus sebentar. cek ulang tanggalnya itu. Oke, Pak. Kalau hari Sabtu Mei itu tanggal 29. Sabtu 23, terakhir. Pak. Maaf, Pak, tanggal 23 Mei.
Ya. Oh iya benar hari Sabtu ya. Oke. Jadi 23 Mei ya, Bapak Ibu. Nanti akan di ini Pak, di post ulang. Dan tanggal Baik. wisuda sudah ada loh Kak Pika. Tanggal wisuda tanggal berapa? Tolong Tanggal dinantikan. 6 Juni. Tanggal 6 Juni, Pak. 6 Juni, Pak Bapak Ibu, ya. Nanti akan dikirim secara resmi Pak di grup. Siap, Pak. Berarti dari ujian ke wisuda agak jauh ini Pak. 2 Kalau minggu. mau tinggal di Jakarta kelamaan, mau pulang, kebanyakan biaya ini Pak. Enggak Pak. Sidang kan kita Zoom Pak. Dianya online, Pak. Ya, sidangnya online. Ya. Belum disampaikan sidangnya bisa online. Oh udah tadi Pak, sidangnya Zoom Pak. Gitu kan kalau Iya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ke Pak Atiar tadi ya. Jadi sidangnya bisa online, menjembatani waktu. Nah, kalau dan memang semuanya S2 sidangnya online Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, semua S2 sidangnya online untuk dipertegas kembali. Ya. Wisudanya tanggal 20. Tanggal 6, Pak. Tanggal 6 Juni. 6 Juni, Sabtu ya. Ya. Iya, Pak. Kalau secara peraturan memang bisa Pak ujian online bisa Pak ya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Iya. Iya Pak. Enggak nanti jangan pula kita dituduh Pak ijazah palsu seperti dari Gajah Mada itu kan? Enggak Pak, bisa. Minta info saja pengujinya 2 atau 3 Pak bersama pembimbing? Pengujinya 3 Pak. Ya. Penguji 3, 1 pembimbingnya ya. Iya. Yang pasti nanti mendekati hari hanya akan di-share nama-nama dosen pengujinya. Oke. Terima kasih, jelas. Pak Atiar ya, suaranya belum kedengaran dari jauh. Jadi ujian kita Pak, aman. Ya, ujian kita online, baru ke Jakartanya tanggal 6 Juni bersama keluarga liburan. Oke, terima kasih Pak Dr. Nathan. Teman-teman lain kalau masih ada yang ingin menyampaikannya silahkan. Pak Dr. Nathan juga